Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Nama ba'du. Di sini kami kelompok 1 dari mata kuliah Fikih dan Manajemen Zakat akan mempresentasikan mengenai pengertian hukum, sebab, hikmah, syarat, serta rukun zakat dengan dosen pengampu Dr. Sudirman. Baik, di sini kami dari kelompok 1 yang pertama ada saya sendiri, Dodi Syarul Irawan, dengan NIM 19210073, dan juga yang kedua ada saudari Isfaul Hasanah dengan NIM 19210095. Dan yang ketiga ada saudari Rani Nur Azizah dengan NIM 19210107. Baik, pertama saya akan mempresentasikan, lalu dilanjutkan oleh Isfaul Hasanah dan juga Rani Nur Azizah sebagai penutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian zakat. Secara bahasa, zakat memiliki beberapa istilah. Yang pertama, zakat yang berarti at-tahuru, atau yang bisa diartikan sebagai membersihkan atau mensucikan. Dan yang kedua, zakat bermakna al-barakatu atau berkah. Dan yang ketiga ada zakat bermakna an-numu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Dan yang keempat, zakat bermakna as-solahu, yang artinya beres atau bagus. Yang dimana orang selalu menunaikan zakat, bertanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Dan di sini menurut istilah syara atau syariat, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Dan dari segi fikih sendiri, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ini mengenai pengertian zakat. Dan selanjutnya di sini ada dasar hukum yang mewajibkan zakat. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 7 juz 7 ayat 156, yang artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali atau bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Dan yang kedua ada surat Maryam ayat 31 yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan yang ketiga ada surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincangkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini mengenai dasar hukum. Dan selanjutnya di sini juga ada hadis Rasulullah yang menjelaskan mengenai kewajiban zakat. Yakni an Anasi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adan radhiyallahu anhu ila al-Yaman فذكر الحديث وفيه أن الله قد اقترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke negeri Yaman. Ia meneruskan hadis itu, dan di dalamnya
Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Muttafaqun alaih, yang telah disepakati dan lafaznya menurut Al-Bukhari. Dan yang kedua, ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, fa inhum ata'u lidzalika fa'alimuhum annallaha iktarada 'alaihim shadaqatun fi amwalihim tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Artinya dari Ammar ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat kaum muslimin diambil di tempat-tempat sumber air mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ini mengenai dasar hukum dari Al-Quran serta dari hadis. Dan selanjutnya, yakni mengenai sebab, syarat, dan juga rukun yang akan dilanjutkan oleh saudari Isfaul Hasanah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sebab-sebab zakat. Nah, di sini sebab zakat menurut madhab Hanafi yaitu harta tersebut sudah mencapai nisab dan produktif. Nah, walaupun produktifnya tersebut belum pasti dan juga masih diperkirakan dengan syarat harta tersebut harus genap 1 tahun. Tetapi jika barang tersebut sudah jelas tidak bisa berkembang, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati. Kemudian sedangkan menurut jumhur, jika tidak mencapai nisab, maka juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Nisab yang dimaksud di sini yaitu jumlah minimal atau ukuran harta yang wajib dikenakan zakat. Nah, kemudian sebab zakat yang selanjutnya yaitu adanya kepemilikan secara penuh mengenai suatu barang. Dan yang terakhir, jika barang yang akan dibuat objek zakat tersebut diambil secara paksa, maka tidak ada kewajiban pada barang tersebut. Jadi kalau hendak melakukan zakat, harta tersebut harus dikeluarkan secara ikhlas dan juga sukarela. Kemudian selanjutnya mengenai syarat dan juga rukun zakat. Baik, selanjutnya ialah rukun zakat. Apa sih rukun zakat itu? Nah, dalam fikih Islam wa adilatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dikatakan bahwa rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari nisab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau kepada walinya seperti pemimpin atau pengumpul zakat. Oke, sekarang lanjut syarat-syarat zakat. Di sini ada 2, yaitu syarat wajib zakat dan syarat sah zakat. Nah, untuk syarat wajib zakat, yang pertama adalah beragama Islam. Kenapa harus beragama Islam? Karena orang yang berzakat itu harusnya memang beragama Islam, karena sebab zakat itu termasuk ke dalam rukun Islam yang mana telah menjadi sebuah kewajiban atas seorang muslim untuk menunaikannya. Nah, menurut ijma ulama, zakat itu adalah ibadah yang sifatnya mensucikan diri. Ulama itu berbeda pendapat mengenai tentang kewajiban zakat bagi orang kafir yang statusnya itu murtad dari agama Islam. Menurut mazhab Syafi'i, itu berbeda dengan lainnya, yang mana mewajibkan orang murtad untuk membayar zakat hartanya saat dia Islam sebelum murtad. Nah, artinya zakat itu tidak gugur darinya. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang murtad itu menjadi seperti orang kafir asli. Oleh karena itu, kewajiban zakat atas orang murtad itu gugur. Nah, yang kedua, syarat yang kedua adalah merdeka. Kesepakatan ulama bahwa tidak wajib untuk berzakat atas hamba sahaya atau seorang budak sebab mereka tidak memiliki hak milik. Kemudian selanjutnya adalah kondisi harta. Nah, kondisi harta apa maksudnya? Nah, jadi maksudnya dari kondisi harta ini, hartanya itu ialah harta yang wajib untuk dizakati. Nah, dalam buku kitab
dari Profesor Wahbah Zuhaili itu, di situ ada jenis 5 kelompok yang termasuk dalam yang dizakati. Yang pertama, 2 keping logam atau yang statusnya itu sama dengan itu. Kemudian yang kedua adalah barang tambang, yang ketiga barang temuan, yang keempat adalah barang dagangan seperti tanaman dan buah-buahan. Yang kelima adalah binatang ternak. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah mencapai nisab. Nah, nisab itu maksudnya adalah batas minimal wajibnya zakat pada harta yang wajib untuk dizakati. Nah, syarat selanjutnya kepemilikan sempurna terhadap harta. Nah, maksudnya adalah harta yang dimiliki itu ialah milik sepenuhnya di tangan sendiri gitu. Jadi jika punya barang atau sesuatu yang sebuah kewajiban untuk zakat itu, tapi barangnya itu hilang atau masih berada di tangan orang lain, maka tidak wajib untuk dizakati. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya ialah kepemilikan harta telah mencapai setahun, dan yang terakhir ialah tidak dalam berhutang. Baik, selanjutnya itu adalah syarat sah zakat. Nah, untuk syarat sah zakat di sini ada 2, yaitu niat dan memberikan kepemilikan. Mengapa dikatakan niat sebagai syarat sah zakat? Karena kita ketahui bahwa niat itu adalah salah satu syarat membayar zakat, dan jumhur ulama itu berpendapat bahwa dalam pelaksanaan zakat itu menggunakan niat. Kemudian memberikan kepemilikan. Memberikan kepemilikan ini adalah memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak disyariatkan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Jadi itulah beberapa rukun dan serta syarat zakat. Untuk selanjutnya ialah mengenai hikmah dari zakat itu sendiri. Kepada Isfaul, dipersilahkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama yaitu zakat menjadi sebuah jembatan untuk mempererat hubungan persaudaraan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain. Jadi harta yang kita miliki itu bukan sepenuhnya milik kita sendiri, tetapi juga ada hak orang lain di dalamnya. Kemudian hikmah zakat yang ketiga yaitu membentuk manusia menjadi pribadi yang mulia, seperti tidak pelit, tidak kikir terhadap orang lain. Dan yang keempat, mengembangkan sifat kekayaan dalam batin. Yang nomor 5, membantu perekonomian masyarakat. Nah, karena dengan zakat itu kita bisa saling membantu, maka hal tersebut bisa mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Kemudian terus hikmah yang nomor 6 yaitu menjadikan harta seseorang menjadi bersih. Nah, maksudnya itu bersih dari penyakit hati seperti hasud, dendam, iri maupun dengki. Kemudian hikmah zakat yang nomor 7 yaitu menunjukkan rasa syukur kita terhadap semua yang telah diberikan oleh Allah. Jadi rasa syukur kita itu bisa ditunjukkan melalui zakat. Orang yang mempunyai harta berlebih tersebut, tetapi dia tidak mau untuk berzakat, berarti orang tersebut tidak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Baik, terima kasih. Mungkin ini sepenggal dari presentasi kita pada hari ini dari kelompok 1. Jika ada kurang paham atau ada kata-kata yang menyeleneh, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.